Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan bacakan penjelasan dan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala berkaitan dengan mengadani dan mengiqomai bayi yang baru saja lahir. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala berkaitan dengan masalah ini beliau mengatakan terdapat dalam Sunan Tirmidzi satu hadis yang dinilai sahih oleh sebagian ulama dan dipraktekkan dan diamalkan oleh sejumlah ulama, yaitu berkaitan dengan mengadani bayi di telinganya yang kanan. Adapun iqamah, maka dalil tentang masalah ini terdapat dalam hadis yang lemah. Artinya beliau mengisyaratkan kalau iqamah tidak bisa diamalkan. Dan mengadani bayi ini diamalkan dan dipraktekkan oleh sejumlah ulama salaf semisal Umar ibn Abdul Aziz. Maka dari fatwa beliau yang tadi kita baca bisa kita buat peta sebagai berikut. Untuk permasalahan iqamah, maka beliau sampaikan bahasanya iqamah untuk bayi tidak bisa, beliau isyaratkan itu tidak bisa diamalkan karena alasannya adalah hadisnya adalah hadis yang lemah. Namun berkaitan dengan masalah adzan untuk bayi yang baru lahir, maka di sini ada faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor yang melemahkan disyariatkannya hal ini. Maka ada dua hal. Tadi di fatwa yang telah kita bacakan, beliau sampaikan ada dua faktor penguat untuk mengerjakan dan mengamalkan adzan bayi. Adzan ketika bayi lahir, yang pertama adalah hadisnya dinilai sahih oleh sebagian ulama. Artinya ada perselisihan di antara para ulama tentang hadisnya dan beliau mengakui adanya ulama yang menilainya sebagai hadis yang sahih. Sedangkan pandangan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz sendiri untuk hadis ini, beliau nilai hadisnya adalah hasan li ghairihi.
Sebagaimana nanti akan kita bacakan fatwa beliau yang kedua. Kemudian pertimbangan yang lain adanya ulama salaf yang mempraktekannya. Ini seorang ulama tabi'in sekaligus khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan penjelasan lebih detail ada di fatwa beliau yang kedua, yakni terdapat dalam fatwa Nurun ala Darb. Beliau sampaikan tentang masalah adzan bayi ketika lahir, hadza masru'un. Adzan untuk bayi ketika lahir ini masru', satu hal yang dituntunkan, yang dianjurkan inda jam'in min ahlil ilm, menurut sejumlah ulama. Dan terdapat dalam masalah ini beberapa hadis yang sanadnya dibicarakan. Fa idza fa'alahul mu'minu hasanun. Maka jika ada seorang muslim yang melakukannya, mengadzani anak yang baru saja lahir, maka itu satu hal yang baik karena ini adalah satu hal yang hukumnya anjuran. Mimbabi tatawu'at, amal tatawu'. Sekalipun kita yakini hadisnya kuat, itu tidak akan sampai derajat dosa jika tidak mengerjakannya. Wal hadis dan hadis yang membicarakan tentang adzan bayi, itu di sanadnya terdapat seorang perawi bernama Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar ibn Khattab. Maka rawi yang bermasalah ini statusnya cicitnya Umar bin Khattab. Asim bin Ubaidillah bin Asim bin Umar ibn al-Khattab. Wa fihi dha'fun, ada kelemahan ringan pada dirinya. Walahu syawahid. Namun hadis ini punya penguat menurut beliau. Sehingga hadis yang dhaif, yang punya kelemahan, ada penguatnya. Namanya dalam ilmu hadis disebut hasan li ghairihi. Namun kemudian beliau sampaikan hal-hal yang melemahkan hal ini. Namun Nabi SAW sebagaimana kita jumpai memberi nama anaknya Ibrahim, dan tidak terdapat riwayat saat Nabi memberi nama anaknya Ibrahim ketika Ibrahim itu lahir yang menunjukkan kalau Nabi mengadzani anak beliau yaitu Ibrahim. Beliau menamainya Ibrahim, namun tidak terdapat riwayat dari Nabi kalau Nabi mengadzani Ibrahim di telinganya yang kanan dan iqamah di telinga yang kiri. Demikian juga anak-anak kecil yang baru lahir yang dibawa oleh para sahabat ke tempat Nabi untuk ditahnik dan diberi nama, tidaklah dijumpai kalau Nabi mengadzani satupun anak-anak Ansar, anak-anak para sahabat yang dibawa ke tempat Nabi. Tidak pula terdapat riwayat kalau Nabi mengumandangkan iqamah untuk anak tersebut. Sehingga kesimpulannya, lakin idza fa'ala dzalikal mu'minu lil ahadis, akan tapi jika ada seorang muslim yang melakukannya karena sejumlah hadis yang telah kami sebutkan, fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Li'annahu yashuddu ba'duha ba'dhan, karena riwayatnya sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Berarti statusnya hasan li ghairihi. Sehingga fal amru fi hadza wasi'. Masalah dalam hal ini adalah longgar. Longgar, tidak perlu orang ribut dalam masalah ini. Hendaknya orang longgar dan berlapang dada dalam masalah ini. Jika kita meyakini itu disyariatkan, kemudian ada yang tidak mengerjakan, maka paling benar kita katakan dia meninggalkan perkara yang mustahab. Dan itu tidak perlu dipermasalahkan. Dan jika kita mengambil pandangan bahasa ini satu hal yang tidak dituntunkan karena hadisnya lemah, maka kita hendaknya memaklumi yang mengamalkannya. In fa'alahu hasanun, jika dikerjakan satu hal yang baik. Lima ja'a fil ahadis, karena terdapat sejumlah hadis allati yashuddu ba'duha ba'dha, yang sebagian yang menguatkan sebagian yang lain. Wa in tarakahu fala ba'sa, namun jika ditinggalkan tidak mengapa. Demikian penjelasan lebih detail dari Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimallahu taala dalam masalah ini. Maka tadi
yang baru saja kita baca, beliau membawakan sejumlah alasan yang melemahkan permasalahan ini. Beliau sampaikan dua hal yang bisa kita katakan faktor pelemah untuk melakukan hal ini, yaitu mengadani bayi. Yaitu bisa orang mempertimbangkan Nabi punya anak ketika di akhir-akhir beliau hidup, namanya Ibrahim. Pada saat Ibrahim lahir, ketika itu Ibrahim lahir di malam hari dan Nabi kasih nama ketika itu juga. Dan di situ tidak disebutkan kalau Nabi mengadaninya. Maka orang boleh bisa jadi beralasan seandainya itu dituntunkan, disyariatkan, ya, tentu Nabi mengadani telinga Ibrahim ketika itu. Demikian juga kita di hadis-hadis tentang masalah anak, kita jumpai banyak sahabat yang begitu anaknya lahir langsung dibawa ke tempat Nabi, minta untuk tabrik, minta supaya Nabi mendoakan keberkahan dan mentahniknya. Namun kita jumpai riwayat yang menunjukkan ketika itu Nabi juga mengadaninya atau memerintahkan kepada sang ayah yang membawa anaknya untuk mengadaninya. Seandainya itu dituntunkan, kenapa? Mestinya Nabi telah memerintahkan untuk mengadani bayi-bayi tersebut. Ya, jadi karena dua pertimbangan ini bisa kita katakan, wah, ini pertimbangan penguat pendapat yang mengatakan tidak perlu mengadani bayi. Namun kesimpulannya, ya, tadi telah ini paparan tentang faktor penguat dan faktor pelemah. Adapun kesimpulannya tadi telah beliau sampaikan, al-amru fi hadza wasi'. Perkara status hukum masalah ini longgar, jangan dibuat repot, jangan dibuat sulit. Namun longgar saja. Artinya ini adalah perkara yang kita patut untuk bertoleransi. Orang yang menguatkan pendapat mengatakan tidak dituntunkan dengan alasan hadisnya lemah ditambah dua faktor pelemah yang ada di sini, maka ya monggo silahkan. Namun yang menilai bahasanya itu adalah dituntunkan, disyariatkan, menimbang adanya ulama tabi'in yang mengamalkannya, itu Umar bin Abdul Aziz, kemudian banyak ulama yang menilainya sebagai hadisnya adalah hadis yang kuat bahkan sahih. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz sendiri memilih hadisnya adalah hasan li ghairihi, ya, artinya boleh dipakai sebagai hujah dan dalil, maka juga silahkan. Ya, maka hendaknya kita berlatih untuk berlapang dada dalam masalah-masalah semisal ini.